Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Oh, kami akan menyelesaikan tugas UAS Sains Data kami, yaitu di sini kami membuat model forecasting time series untuk konsumsi energi listrik. Nah, nama anggota dari kelompok kami ini adalah yang pertama saya sendiri Faiz Firdatul Oktavian, lalu ada Zikri Ramadan, Ahmad Zaki, dan Robi Ihzan Permana. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu latar belakang kami untuk membuat model ini. Karena energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan modern yang penggunaannya terus meningkat setiap waktu. Peningkatan konsumsi listrik perlu diimbangi dengan perencanaan energi yang tepat agar distribusi dan ketersediaan listrik tetap optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data untuk menganalisis pola konsumsi energi listrik secara historis sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan forecasting konsumsi energi listrik di masa yang akan mendatang. Nah, rumusan masalah kami dalam penelitian ini meliputi bagaimana proses pengolahan data konsumsi energi listrik menggunakan pendekatan sains data, bagaimana tahapan pembersihan dan transformasi data agar siap dianalisis, dan bagaimana kesiapan dataset sebagai dasar forecasting konsumsi energi listrik. Baik, masuk pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama ada mengolah dataset konsumsi energi listrik rumah tangga menggunakan Python. Yang kedua ada melakukan pre-processing data secara sistematis dan terstruktur. Dan yang terakhir ada menyiapkan data yang bersih dan valid sebagai dasar forecasting konsumsi energi listrik. Masuk pada dataset penelitian. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Household Power Consumption Dataset yang bersifat publik. Dataset ini berisi data historis konsumsi energi listrik rumah tangga yang dicatat dalam interval waktu tertentu. Variabel utama yang digunakan adalah Global Active Power yang merepresentasikan tingkat konsumsi daya listrik secara keseluruhan. Baik, lanjut yaitu tool dan lingkungan. Tool dan teknologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama itu ada bahasa pemrograman Python, kemudian ada Google Colab sebagai lingkungan pengembangan, dan ada library pendukungnya yaitu seperti Kaggle, Pandas, NumPy, dan UOS. Nah, penggunaan tool tersebut memudahkan proses pengambilan data, pengelolaan, dan analisis dataset. Lanjut, tahapan penelitian. Dalam tugas ini dilakukan secara tahapan penelitian dalam tugas ini dilakukan secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama itu pengambilan dataset dari Kaggle. Kemudian yang kedua itu pembacaan data ke dalam data frame. Kemudian yang ketiga ada pembersihan dan normalisasi data. Yang keempat ada konversi tipe data numerik. Dan yang kelima ada validasi dan pengecekan kualitas data. baik, selanjutnya adalah pengambilan dan pembacaan data. Dataset diunduh secara otomatis menggunakan library Kaggle Hub. Setelah data berhasil diunduh, data dibaca menggunakan library Pandas dan disimpan dalam bentuk data frame. Tahap ini bertujuan untuk memastikan dataset dapat diakses dan diproses secara baik di lingkungan Python. Kemudian, yang terakhir adalah pembersihan dan transformasi data. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses utama antara lain pembersihan nama kolom agar konsisten, menghapus atau menangani nilai yang tidak valid, dan mengkonversi data konsumsi energi ke tipe numerik. Tapi ini sangat penting untuk memastikan data siap digunakan dalam analisis lebih lanjut. Baik, setelah data kita analisis, kita masuk ke dalam modelnya. Di sini ini adalah model yang kami buat. Yang pertama, di sini kita mengimport dulu semua dataset yang akan kita masukkan ke dalam model tersebut. Kita menggunakan Pandas, NumPy untuk memanipulasi data. Lalu ada Matplotlib, Seaborn, Stats Model, PM Darima, Prophet, dan Scalar. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam model ini kami buat untuk
mengubah model ini kami buat untuk memprediksi global active power dari data Kaggle yang sudah kami unduh, yaitu total konsumsi daya listrik rumah tangga dari waktu ke waktu. Baseline pendekatan yang kita pakai ada baseline, ARIMA, SARIMA, dan Prophet. Selanjutnya kita masuk ke dalam ini untuk mengimport data dari Kaggle tersebut, dan lalu ada ini codingan ini untuk membaca dan mencari file dataset ke dalam data frame Pandas. Setelah itu ada kode untuk membersihkan nama kolom dan ada data frame. Lalu ada kode untuk memisah koma agar datanya itu rapi dan dapat dimasukkan. Lalu kita olah kemudian. Lalu ada kode untuk menggabungkan kolom date dan time menjadi satu kolom menjadi date time. Setelah itu ada kode untuk mengubah data konsumsi menjadi daya menjadi skala harian seperti berikut. Nah, sekarang ada rata-rata konsumsi daya listrik harian. Ini adalah visualisasinya saja, belum masuk ke dalam model yang kita buat. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam. Yang pertama itu ada ini membangun dan menjalankan modul ARIMA. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan ARIMA untuk melatih data dari global active power dengan parameter P1, D1, dan Q1. Ini dilakukan untuk peramalan forecast di akhir nanti. Lalu ada juga kita menggunakan mean absolute error, dan kita menggunakan SARIMA atau seasonal ARIMA. Nah, di model ini kita memperluas ARIMA dengan komponen musiman, di mana menunjukkan pola mingguan dan memberi fleksibilitas pada model agar tetap dapat melatih meskipun tidak sepenuhnya memenuhi asumsi statistik. Nah, selanjutnya setelah kita mengolah data semua, kita dapat membandingkan data aktual dengan hasil prediksi kita, yang mana yang hijau ini adalah hasil prediksi kami dari model kami dan ada data aktualnya tersebut. Nah, karena di sini masih banyak outlier seperti ini dan walaupun sudah mengikuti pola aktualnya, tapi di sini masih banyak miss-nya. Jadi kami kembangkan lagi dengan ARIMA, SARIMA, dan Prophet yang lebih ketat lagi. Seperti berikut. Lalu di sini ada tuning otomatis parameter ARIMA dan hasil prediksinya. Jadi di sini kami melatih lagi, lebih memperketat lagi agar akurasi ARIMA ini atau forecasting kami ini semakin tepat nantinya. Di sini adalah hasil runningannya. Begitu pula dengan SARIMA. Kami memperketatnya lagi di sini. Dan Prophetnya juga dan di sini ada kode untuk merangkum dan membandingkan performa beberapa model dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada kode yang memvisualisasikan hasil ramalan konsumsi listrik dari ARIMA dan SARIMA tersebut maupun ada data aktualnya. Nah, di sini kan masih miss semua, jadi kami latih lagi di bawah modelnya untuk dapat semakin aktual lagi, sama dengan aktualnya. Nah, di sini kami mengambil, membersihkan, dan memodelkan data konsumsi listrik harian menggunakan ARIMA otomatis. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Begitu pula dengan di bawahnya ada kami mengunduh, menyiapkan, dan membangun model ARIMA-nya. Nah, setelah semuanya sudah dilatih dan semuanya sudah diperbaik lagi, maka hasil dari forecast kami itu adalah sebagai berikut. Yang mana yang biru ini adalah data aktualnya, sedangkan yang kuning putus-putus ini adalah hasil dari forecast time series kami untuk data global active power ini. Dapat dilihat di sini sudah terprediksi hampir 100%, yang mana model ini bekerja dengan baik
Dan kita dapat meramal di masa depan penggunaan global active power itu bagaimana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu saya sendiri. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.